Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, saudara-saudara sekalian, mengawali rangkaian kuliah kita awali dengan materi metode memahami Islam. Kita awali dengan pengertian. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Memahami, mengetahui benar. Memahami itu lebih dari sekedar tahu. Sebagai contoh, ia memahami bahasa dan kebudayaan Arab. Artinya, ia tahu betul lebih banyak tahunya tentang bahasa dan kebudayaan Arab. Islam, Islam adalah agama yang meyakini Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan Allah. Pengertian ini intinya adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajaran atau agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya atau intinya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, metode memahami Islam adalah metode memahami ajaran. Wujud konkret metode memahami ajaran adalah metode memahami Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran adalah sumber kebenaran. Pertanyaan kemudian, mengapa sumber kebenaran diteliti? Mengapa melakukan penelitian terhadap sumber kebenaran? Bukankah penelitian itu adalah untuk mencari kebenaran? Mengapa sesuatu yang sudah benar kemudian diteliti? Apakah penelitian didasari oleh kekurang percayaan terhadap sumber ajaran? Saudara sekalian, wahyu Allah Al-Quran plus hadis Nabi Muhammad SAW adalah benar, benar absolut, benar bagi pemeluknya. Umat Islam, mukminin, mempercayai meyakini bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an berasal dari Allah, turun melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an benar sebagai wahyu Allah. Di sisi lain, Al-Qur'an dan hadis sebagai objek kajian. Apa yang diteliti, yang dikaji dari Al-Qur'an dan hadis? Yang pertama, ayat Al-Qur'an dan hadis dikaji dalam rangka untuk mengetahui apa makna, apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut. Itulah yang menjadi fokus kajian. Ini tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa wahyu Allah Al-Quran adalah benar. Benar di sini adalah benar sebagai wahyu Allah. Adapun makna maksud dari hadis dari ayat Al-Quran itu merupakan sesuatu yang harus dikaji, yang harus diteliti oleh kita. Yang kedua, wahyu Allah, Al-Quran, dan hadis dikaji dari segi kesejarahan. Bagaimana Al-Quran itu turun, situasinya seperti apa, bagaimana hadis itu keluar, situasinya seperti apa, bagaimana sejarah Al-Quran, bagaimana kondisi sosial budaya yang ada pada saat Al-Quran dan hadis itu turun. Nah, para ulama telah melakukan kajian terhadap Al-Quran dan hadis. Kajian para ulama ini telah memunculkan banyak sekali literatur, buku, kitab, eh, hasil kajian terhadap keduanya. Tidak ada buku atau kitab yang telah menginspirasi jutaan literatur selain Al-Quran. Para ulama mengkaji Al-Quran dan hadis berdasar pada perangkat kebahasaan. Tata bahasa Arab sangat diperlukan dalam rangka mengkaji Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis berbahasa Arab, maka pengetahuan memadai terkait bahasa Arab sangat penting. Di samping itu, suasana historis pada saat Al-Quran turun, bagaimana peristiwa khusus yang menyertai Al-Quran dan hadis itu turun dan keluar, dan bagaimana situasi sosial budaya saat Al-Quran itu turun dan hadis itu keluar sangat diperlukan dalam rangka untuk memahami, mencari makna yang tepat berkenaan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sedang dikaji. Setelah melakukan kajian telahan terhadap Al-Quran dan hadis, kemudian nanti akan menemukan makna yang diperoleh dari pesan-pesan Al-Quran itu.
terkait berbagai hal. Jika itu berkaitan dengan masalah ubudiyah dalam masalah ibadah seperti wudu, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, maka dalam masalah ini karena unsur perkembangan sosial dan budaya tidak terlalu besar, maka biasanya dengan mengkaji, menelaah Al-Quran dan hadis, cukup ditemukan makna terkait apa yang sedang dikaji. Akan tetapi, ketika masalah itu terkait dengan masalah perkembangan sosial, politik, sains, perkembangan budaya, dan sebagainya, maka untuk menggali pesan-pesan Al-Quran itu tidak cukup hanya berdasar kepada telaah kebahasaan dan historis ketika Al-Quran itu turun. Maka makna yang ditemukan berdasar kepada telaah kebahasaan dan historis ini baru sebagai makna awal. Setelah itu, para ulama harus melakukan kajian telaahan terhadap perkembangan temuan sains, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan harkam sesuai dengan masalah yang sedang dikaji. Nah, para ulama harus melakukan kajian terkait ini, apa yang terjadi, yang ditemukan, yang berkembang pada saat ini. Setelah itu kemudian para ulama berusaha mendialogkan antara temuan makna awal dari kajian terhadap Al-Quran dan hadis dan temuan, telaahan, penelitian terhadap perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya yang terjadi pada saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan, berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah berusaha mendialogkan antara makna yang ditemukan dalam Al-Quran dan hasil penelitian, kajian terhadap fenomena saat ini, maka nanti akan ditemukan makna situasional. Dalam artian, makna situasional ini bahwa berkaitan dengan makna yang ditemukan pada saat itu. Maka nanti satu saat kemudian ketika terjadi perkembangan, perubahan sosial, politik, budaya, sains, ekonomi, dan sebagainya, nanti akan didialogkan lagi antara temuan realitas saat ini dengan makna yang ada dalam Al-Quran, maka kemudian nanti akan ditemukan makna situasional baru. Para ulama mengkaji Al-Quran dan hadis, kemudian menemukan makna awal. Lalu para ulama juga mengkaji sains, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Kemudian menemukan juga makna yang kedua, lalu mereka melakukan dialog antara makna hasil kajian terhadap Al-Quran dan hadis dan makna yang mereka peroleh hasil kajian terhadap sains, politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya, maka nanti para ulama akan menemukan satu pengertian pemahaman terhadap pesan Al-Quran dan hadis. Nah, dari hasil kajian terhadap dua hal ini, Al-Quran dan hadis, lalu mengkaji realita sosial, politik, budaya, dan sebagainya, telah melahirkan ragam cabang ilmu tafsir, tauhid, fikih, akhlak, tasawuf, sejarah, dan lain sebagainya. Para ulama memahami mengkaji Islam. Konkretnya, mereka mengkaji, memahami Al-Quran dan hadis. Nah, jika proses praktik para ulama memahami mengkaji Al-Quran dan hadis, memahami mengkaji Islam itu terkait dengan dimensi kesolehan, keakhiratan, ketuhanan, maka sebenarnya yang dimaksud dengan kajian Islam itu adalah semua bentuk kajian. Atau dengan kata lain, semua bentuk kajian adalah kajian keagamaan, keislaman. Jika yang dimaksud dengan kajian keagamaan atau kajian keislaman itu kajian yang terkait dengan kesolehan, keakhiratan, ketuhanan. Perlu ditegaskan kembali, jika kajian Islam itu terkait dengan dimensi kesolehan, keakhiratan, ketuhanan, maka semua bentuk kajian adalah kajian keagamaan atau kajian keislaman. Mengapa demikian? Karena semuanya berasal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Manusia memiliki dua dimensi.
sebagai makhluk budaya dan makhluk sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang menciptakan alam semesta yang di dalamnya terdapat tumbuhan, hewan, bumi, dan benda-benda langit. Semua yang ada berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu Al-Quran dan hadis hakikatnya berasal dari Allah. Manusia berasal dari Allah karena Allah yang menciptakan. Alam semesta juga berasal dari Allah karena Allah yang menciptakan. Oleh karena itu, ketika muncul istilah kajian keislaman, maka kalau yang dimaksud dengan kajian keislaman itu kajian yang memiliki dimensi keilahian, kajian yang ketika orang mengkajinya dipandang sebagai perbuatan soleh, perbuatan baik, kajian yang ketika orang mengkajinya itu memiliki dimensi atau kaitan keakhiratan, maka mestinya semua bentuk kajian ini adalah kajian keislaman. Mengkaji wahyu Allah yaitu Al-Quran dan hadis adalah kajian keislaman. Maka ketika orang melakukan kajian terhadap fenomena manusia sebagai makhluk budaya, maka orang melakukan kajian penelitian terhadap budaya manusia, demikian juga manusia sebagai makhluk sosial, maka orang melakukan kajian terhadap fenomena sosial manusia, maka itu juga merupakan kajian keislaman. Demikian juga ketika orang melakukan kajian penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan, bagaimana mereka tumbuh-tumbuhan itu hidup, melakukan kajian penelitian terhadap hewan, melakukan penelitian terhadap fenomena alam, bumi, dan benda-benda langit lainnya, maka itu merupakan kajian keislaman ketika orang melakukan kajian penelitian terhadap itu semua memiliki dimensi keilahian. Akan tetapi, ketika yang dimaksud kajian keislaman itu kajian terhadap wahyu Allah, terhadap Al-Quran, terhadap kitab suci, maka yang dimaksud dengan kajian keislaman khusus ketika orang mengkaji Al-Quran dan hadis. Dari ulasan tersebut, ketika yang dimaksud dengan kajian keislaman itu mengkaji semua yang ada, karena semua yang ada berasal dari Allah, karena kajian itu memiliki dimensi keakhiratan, memiliki dampak pada kehidupan akhirat kelak, karena kajian itu memiliki dimensi keilahian, karena semuanya berasal dari Allah, dari ilahi, maka dapat kita temukan terdapat 4 dimensi kajian keislaman. Yang pertama, Islam sebagai doktrin, yaitu kajian terhadap wahyu Allah, Al-Quran, dan hadis. Yang kedua, kajian terhadap fenomena budaya. Yang ketiga, kajian keislaman yang berbentuk fenomena sosial. Dan yang keempat, kajian keislaman terhadap fenomena alam. Yang pertama, Islam sebagai doktrin atau sebagai ajaran. Bentuknya adalah kajian terhadap Al-Quran dan hadis. Para ulama mengkaji Al-Quran dan hadis sebagaimana yang telah dibahas di bagian awal. Kajian mereka terhadap Al-Quran dan hadis adalah mengkaji makna yang ada di dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita ketahui hasil kajian mereka memunculkan ragam pendapat, ragam pandangan terkait banyak hal. Yang kedua, kajian Islam sebagai fenomena budaya. Paling tidak ada 4 hal yang bisa dilakukan terkait kajian Islam sebagai fenomena budaya. Yang pertama, kajian sejarah. Dari mulai sejarah Nabi, sahabat, dinasti-dinasti yang pernah muncul, baik itu dinasti yang ada di Timur Tengah sana sampai dinasti yang ada di tanah air ini. Yang kedua, melakukan kajian terhadap beragam musik, seni tari, seni rupa, seni kaligrafi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, melakukan kajian terhadap ragam tradisi yang berkembang di satu masyarakat. Dan yang terakhir, melakukan kajian terhadap benda-benda purbakala seperti istana, candi, makam, senjata, masjid, dan sebagainya. Nah, semuanya ini paling tidak ada 4 poin. Ketika orang melakukan kajian terhadap semuanya ini, dan itu dipandang terkait dengan dimensi keilahian karena semuanya berasal dari Allah dan dimensi keilahatan karena memiliki dampak terhadap kehidupan nanti di akhirat, maka semuanya dipandang sebagai kajian keislaman. Yang ketiga, kajian Islam sebagai fenomena sosial. Paling tidak, ada 3 poin yang bisa dilakukan terkait kajian Islam sebagai
fenomena sosial. Yang pertama, mengkaji tokoh-tokoh. Tokoh yang mana? Tokoh mana saja yang itu bisa berpengaruh terhadap umat Islam khususnya atau berpengaruh terhadap kemanusiaan. Yang kedua, kajian terhadap ormas atau orpol. Banyak ormas yang tumbuh kembang di masyarakat, baik itu yang besar, banyak umatnya, sampai dengan ormas yang kecil. Demikian juga terdapat orpol, organisasi politik. Untuk ormas ada Muhammadiyah, ada NU, Persis, PUI, dan sebagainya. Untuk organisasi politik terdapat Golkar, PKS, P3, PKB, dan sebagainya. Kemudian, bentuk ketiga yang bisa dilakukan terkait Islam sebagai fenomena sosial adalah mengkaji perilaku masyarakat. Sebagai contoh, sholat merupakan ajaran, tetapi bagaimana masyarakat mempraktikkan sholat? Zakat merupakan ajaran Islam. Bagaimana masyarakat mempraktikkan zakat? Haji merupakan ajaran Islam. Bagaimana masyarakat mempraktikkan haji? Mengapa terdapat perlakuan di masyarakat terhadap haji dan zakat? Bagaimana pergaulan antar remaja di masyarakat? Apakah mereka memperhatikan norma-norma ajaran atau tidak, dan sebagainya? Itu merupakan satu bentuk kajian yang bisa dilakukan terkait perilaku masyarakat. Yang kelima, Islam sebagai gejala alam. Dalam artian, melakukan kajian terhadap fenomena alam itu merupakan kajian keislaman juga jika yang dinamakan dengan kajian Islam itu memiliki dimensi keilahian, keakhiratan. Karena kajian terhadap alam tentunya memiliki kaitan juga dengan dimensi keilahian. Mengapa demikian? Karena alam berasal dari Allah, alam Allah yang ciptakan. Itu artinya alam, kajian terhadap alam memiliki dimensi keilahian. Banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang fenomena alam. Di sebagian ayat, Al-Quran berbicara tentang nyamuk, tentang laba-laba. Di ayat yang lain, Al-Quran berbicara tentang madu, tentang susu, tentang air. Itu semua fenomena alam. Di ayat yang lain, Al-Quran berbicara tentang gunung, jabal, besi, al-hadid, berbicara tentang guru, kilat, dan sebagainya. Itu fenomena alam. Di ayat yang lain, Al-Quran berbicara tentang bumi, tentang bintang, tentang bulan, tentang gugusan bintang-bintang. Semuanya adalah fenomena alam. Al-Quran juga di ayat yang lain berbicara tentang pertemuan air tawar dan air laut, berbicara tentang fotosintesis, itu semua fenomena alam. Nah, ini semua menunjukkan bahwa perhatian besar wahyu Al-Quran terhadap apa yang terjadi di alam ini. Nah, karena semuanya berasal dari alam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya berasal dari Allah, wahyu berasal dari Allah, alam juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karena semuanya berasal dari yang satu, tidak mungkin terjadi pertentangan antara keduanya. Dari uraian singkat di atas, bisa kita simpulkan bahwa kajian keislaman itu memiliki dua makna, makna khusus dan makna umum. Kajian keislaman dalam makna khusus adalah kajian terhadap sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan kajian keislaman dalam makna yang umum adalah kajian terhadap semua yang ada. Semua yang ada berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika yang dinamakan dengan kajian keislaman itu kajian yang memiliki dimensi keakhiratan, keilahian, kesolehan, kajian terhadap semua yang ada mestinya disebut dinamakan sebagai kajian keislaman. Kita harus bisa menempatkan kedua makna ini, makna kajian keislaman secara khusus dan makna kajian keislaman dalam pengertian yang umum, agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi kerancuan ketika kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan kajian keislaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.